Baru saja kemarin hari Selasa tanggal 27 Juni di Aceh ya, ada permintaan maaf atas pelanggaran HAM berat. Pertanyaannya apakah sebatas itu? Lalu bagaimana kaitannya dengan Kepres nomor 17 tahun 2022? Apa hubungannya dengan Inpres nomor 2 tahun 2023? Lalu di mana sebenarnya letak HAM berat itu sesungguhnya? Apakah yang ada di permukaan sama dengan apa yang sedang terjadi di bawah? Apakah yang dimunculkan bahwa itu adalah penghentian pelanggaran HAM berat? Tidak adakah sesuatu yang sebenarnya dituju yang berat, yang besar? Sebut saja peristiwa tahun 1965, 1966 terkait komunis. Apakah, bagaimana? Ini yang akan kita diskusikan. Andai memang ada tujuan besar, yaitu terkait dengan ya komunisme, lalu berarti nanti itu ya akan ada pemulihan hak fisik, mungkin hak konstitusional, ya, dan hak-hak yang lain. Kalau sudah ada pemilihan hak, berarti dia itu benar. Kalau yang dulu disebut korban, yang dulu disebut pelaku, sekarang dianggap korban dan menjadi benar, berarti yang dulu, ya, itu dihabisi, ya, itu menjadi salah. Kalau dulu yang menjadi musuh bersama itu adalah komunisme, lalu setelah ini dianggap tidak ada masalah karena sudah ada sebut saja pengampunan, ya. Lalu yang akan dijadikan sebagai musuh bersamanya siapa? Apa kaitannya dengan istilah radikul, ya? Mungkinkah Islam di masa depan itu sebagai musuh bersama? Setelah sebut saja paham komunisme ini dianggap tidak ada masalah lagi. Lalu bagaimana sikap kita sebagai tokoh umat, sebagai lawyers bagi umat Islam ini, apa yang harus kita lakukan? Saya pikir ini adalah sangat-sangat menarik untuk kita bincangkan. Kira-kira itu malam hari ini. Malam hari ini kita akan berbicara tentang satu persoalan yang sangat sangat penting gitu untuk kita perhatikan, gitu, untuk kita cermati. Terlihat dari implementasi dan konsekuensi dari Kepres 17, Inpres 2, Kepres 4 yang dilihat dari tahunnya, ini tahun-tahun yang segar, ya. 23 sekarang tahun 23. Inpres 2, 23 sekarang 23 dan 22 gitu. Artinya ini satu keputusan dan instruksi presiden yang baru, ya, gitu, yang baru. Ada apa di balik ini semua? Itu yang penting untuk kita lihat. Terbit Kepres 1722, Inpres 2 tahun 2003, ini tidak bisa dilepaskan dari satu proses panjang. Tentang apa? Yang pertama ini, kita perhatikan tahunnya ya, ini 2002. Kalau diukur dari sekarang berarti 21 tahun yang lalu. Komnas HAM menyerahkan berkas perkara pro justisia peristiwa 6566 kepada Kejaksaan Agung pada 25 Oktober tahun 2002. Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara karena dianggap belum cukup bukti memenuhi unsur pelanggaran HAM berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Clear ya di sini. Jadi tolak 2002 itu. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Diam untuk sebuah kurun waktu yang panjang 13 tahun. Kemudian 2015. Tapi ini penting gitu loh. Tahun ini penting. 2015. Artinya di 1 tahun setelah dia menjadi presiden.
Kalau menjadi presiden itu Oktober 2014 dilantik, ini 2015. Jadi ada unsur kesegeraan itu. Di mana Komnas HAM mengajukan lagi 7 temuan pelanggaran HAM berat. Tapi dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Agung karena sama, belum cukup bukti memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Komnas HAM terkesan tidak puas. Tuh. 2015. Kalau ini begitu ditolak, berhenti 13 tahun. Tapi perhatikan yang ini, nggak berhenti dia. 17 Juni 2015, artinya kalau dihitung dari pelantikan, Oktober ke Desember itu 3 bulan, Juni ini bulan ke 6, berarti 9 bulan ya, seperti orang hamil. Itu ada permohonan uji Undang-Undang 26 tahun 2000, pasal 20 diktum 3, frasa kurang lengkap dan penjelasannya. Pemohon ini. Nah, ini menarik ini kalau ada yang mau meneliti. Siapa ini Pak Yansyah Anyati Ruyati ini? Tapi hasilnya MK menolak seluruhnya. Karena frasa ini Kejagung mengembalikan berkas dari Komnas HAM. Tuh, dikembalikan lagi. 2015. Tuh. Desember 2018, 3 tahun kemudian, tidak harus 13 tahun, 3 tahun kemudian, peringatan Hari HAM sedunia, Wapres Yusuf Kala menerima rekomendasi Komnas HAM lagi. Apakah Komnas HAM yang ini itu sama dengan yang ini? Kita tahu bahwa Komnas HAM kan ganti-ganti. Gitu. Rekomendasinya intoleransi dan kebebasan beragama, penyelesaian konflik agraria, gitu. Jadi di satu paket gitu. Intoleransi dan kebebasan beragama, penyelesaian konflik agraria, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, kepatuhan rekomendasi dan rekomendasi penguatan kelembagaan Komnas HAM, meminta Presiden membuka penyelesaian non-judisial. Komnas HAM meminta Presiden memerintahkan Jaksa Agung memulai proses penyidikan terhadap 10 berkas yang telah diserahkan. Gitu. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Komnas HAM 19 Desember 2019. 9 Desember 2019. Baru, ya relatif baru nih. Jadi kita lihat ya, 2015, 2018, 2019. Masih satu garis lah ini. Komnas HAM minta Kepres. Meminta Presiden menerbitkan Kepres penguatan kelembagaan. Artinya Komnas HAM-nya itu minta supaya rekomendasinya tidak diabaikan begitu saja. Jangan saling lempar tanggung jawab. Yaitu November 2019 sampai 2021. Usulan penyelesaian judicial, non-judicial untuk pelanggaran HAM berat. Agar Komnas HAM memenuhi syarat-syarat pembuktian, setiap perintah penyelesaian tidak rampung buntu. Itu yang terjadi dan kemudian ada peristiwa ini. Pembongkaran patung Jenderal Ahmad Nasution, Jenderal Soeharto, Sarwo Edi di markas Kostrad. Itu. Ya. Katanya untuk ketenangan lahir batin. Nah, itu. 26 September 2001, diskusi TNI versus PKI, mantan Jenderal TNI Gatot Nurmantio menduga ada penyusuan kembali pendukung PKI ke tubuh TNI. Kemudian Februari 2022 lahirlah Kepres. Kepres di mana di situ ada disebutkan 1 Maret 49 Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang biasa disebut sebagai serangan umum 1 Maret. Di situ tokoh atau nama yang disebut habis 19, Jenderal Sudirman, Bung Karno, dan Hatta. Soeharto hilang. Sebutan serangan umum 1 Maret pun hilang. Gitu. Kemudian 26 Agustus 2022 lahirlah Kepres 17 2022. Isinya dibentuk TPP, Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, non-judicial. Intinya pemerintah ingin ada penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu
secara independen, objektif, cermat, adil, tuntas sebagai upaya rekonsiliasi untuk menjaga persatuan nasional. Tugasnya TPP mengungkap dan mengupayakan penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat masa lalu berdasar data dan rekomendasi yang ditetapkan oleh Komnas HAM hingga 2020. Jadi yang kemarin ditolak-tolak itu diinikan lagi. Rekomendasi pemulaan apa? Rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa, dan atau rekomendasi lain untuk kepentingan korban dan keluarganya. Pemulihan hak juga terhadap hak konstitusional. 11 Januari 2023, belum lama, baru kemarin, ya, awal tahun ini, Presiden menerima laporan TPP HAM. Apa di sana rekomendasinya? Pengakuan dan penyelesaian Presiden atas pelanggaran HAM berat masa lalu. Penyesalan. Pengakuan dan penyesalan Presiden atas pelanggaran HAM berat masa lalu. Dan sudah dilakukan tuh, Presiden menyesalkan peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Lalu Maret 2023, Impres 2 2023, Presiden menginstruksikan 16 menteri, 3 lembaga untuk melaksanakan rekomendasi TPP HAM ini. Ya, ini guna memulihkan hak korban, mencegah agar pelanggaran HAM berat tidak terjadi di masa lalu. Nah, jadi kalau kita lihat rute yang dipakai itu, mereka tidak menyentuh ini, tapi langsung ke batang tubuh, ke pemilu, di situ presiden. Nah, kewenangan presiden menerbitkan Kepres Impres ini yang disasar gitu. Dan kita tahu memang presiden punya kewenangan itu, dan hasilnya seperti yang tadi sudah disampaikan. Pemulihan hak, di antara hak itu adalah hak konstitusional. Hak konstitusional ini kaitannya dengan pelanggaran HAM. Di sini ada Komnas HAM. Dan ya, nanti kita mesti waspada sampai ke sini. Karena ini berisi pembubaran toh. Nah, itu. Kita lihat. Ini pembubaran PKI, ini 2566. Ya, ini Kepresnya bisa di-download. Nah, apa 12 pelanggaran HAM berat itu menurut TPP HAM berat? Ini ada 12. Ya, ada penembakan misterius, ada penyerangan pondok pesantren ini Talangsari ya, 89. 8285 Petrus, kemudian 8998 itu rumah gedong yang kemarin diributkan itu karena dihapus. Kemudian penculikan aktivis 98, kerusuhan Mei 98, Semanggi 1, Semanggi 2, pembunuhan dukung santet, tragedi Simpang Kertas Kraf Aceh, lalu Wasior Papua 2001 2002, 2003 Wamena Papua. Kemudian 12-17 Mei. 12. Di sini tidak ada Tanjung Priok, tidak ada KM 50, tidak ada Poso, tidak ada. Nah, tapi ada ini. Nah, ini yang pertama. Dan ini tidak disebutkan PKI, G30 SPKI, tidak. Hanya tahunnya saja. Kalau semuanya yang lainnya itu disebut detail. Kalau ini enggak. Penguasa menuduh komunis kepada sejumlah orang dan menculik, menangkap, menahan tanpa proses hukum, menyiksa, memerkosa, melakukan kekerasan seksual, memaksa kerja dan membunuh. Menurut Komnas HAM, sekitar 30 korban, 32.000 sekian orang diketahui telah hilang dan beberapa tempat diketahui menjadi lokasi pembantaian para korban. Beberapa riset menyatakan bahwa korban lebih dari 1,5 sampai 3 juta orang. Peristiwa ini merujuk pada G30 SPKI. Jika Komnas HAM dan TPP HAM berat menyebut mereka korban, lalu siapa yang menjadikan mereka korban? Kalau mereka itu dianggap sebagai yang yang menjadi korban dari tindakan salah, lalu siapa yang melakukan kesalahan itu? Ini kan menjadi sangat krusial.
Ya. Nah, termasuk juga bagaimana dengan para ulama dan pihak lain yang terbunuh, disiksa, diculik, dan istrinya diperkosa serta tindakan kekerasan oleh PKI. Ini dianggap sebagai apa? Nah, jadi ini yang kita mesti waspadai, bahwa 12 pelanggaran HAM itu 11 diantaranya kita mengerti itu duduk soalnya. Tetapi ternyata kemudian ada masuk nomor 1 ini. Jadi ditumpakkan ya, ditunggangkan kepada apa yang disebut pelanggaran HAM. Nah, apa rekomendasi dari TPP HAM berat kepada Presiden? 1, menyampaikan pengakuan dan penyelesaian atas terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu. Secara general saja, termasuk nomor 1 tadi. Berarti, berarti yang kalau itu dianggap, kalau itu disesali terjadi, berarti negara mengaku bahwa ada kesalahan di sana. Kalau itu semua dilakukan oleh TNI, berarti TNI melakukan kesalahan. Kalau mereka korban, berarti ada yang melakukan kejahatan. Kalau itu adalah korban dari TNI, berarti TNI melakukan kejahatan. Begitu logikanya. Kemudian yang kedua, melakukan tindakan penyusunan ulang sejarah dan rumusan peristiwa sebagai narasi sejarah versi resmi negara. Sekarang saja sudah ada. Yang tokoh-tokoh itu kan Hasyim Asy'ari tidak ada, tapi Tan Malaka ada. DNA Edit ada. Dan ini yang kita sering sebut sebagai penguburan dan pengaburan sejarah. Kalau ini betul-betul dilakukan, maka penguburan dan pengaburan sejarah makin menjadi-jadi. Kemudian yang ketiga, memulihkan hak-hak korban atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat lainnya yang tidak masuk dalam cakupan mandat tim PPHAM. Nah, ini bisa kemana-mana. Melakukan pendataan kembali korban, memulihkan hak korban dalam 2 kategori. Hak konstitusional dan hak sebagai warga. Hak konstitusional yang semula tidak boleh nyoblos, boleh. Yang tidak boleh bikin partai, bikin partai. Yang semula dibubarkan, dipulihkan. Itu kan arti hak konstitusional. Disitulah kita mesti waspada terhadap kemungkinan ini. Nah, kemudian memperkuat penunaian kewajiban negara terhadap pemulihan korban secara spesifik pada satu sisi dan penguatan kohesi negara secara lebih luas pada sisi lainnya. Itu perlu dilakukan pembangunan upaya alternatif harmonisasi bangsa yang bersifat kultural. Kalau tadi agama itu dianggap sebagai faktor disharmoni, maka agama juga mesti ditata. Yang terlalu kenceng-kenceng itu mesti tidak ada. Maka disebut deradikalisasi. Melakukan resosialisasi korban dengan masyarakat secara lebih luas, membuat kebijakan negara untuk menjamin ketidakberulangan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui kampanye kesadaran publik, pendampingan masyarakat dengan terus mendorong upaya untuk sadar HAM. Kampanye kesadaran publik, kalau misalnya PKI dianggap korban, ini akan masuk. Sekaligus untuk memperlihatkan kehadiran negara dalam upaya pendampingan korban HAM, peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya bersama untuk mengarusutamakan prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari, membuat kebijakan reformasi struktural dan kultural di TNI dan Polri. Membangun memorabilia yang berbasis pada dokumen sejarah yang memadai. Itu. Jadi yang sudah ada ini kalau tidak sesuai dengan sejarah resmi akan digusur. Termasuk kita sudah dengar kabarnya itu lubang buaya akan digusur karena tidak sesuai dengan versi mereka. 10. Melakukan upaya pengembangan instrumensi HAM. Upaya ini meliputi ratifikasi instrumen hak asasi manusia secara internasional. Di beberapa nanti akan diratifikasi. Kemudian mengembangkan mekanisme untuk menjalankan mengawasi berjalan rekomendasi yang disampaikan oleh TPP HAM. 27 Juni ini baru Selasa kemarin. Ini jadikan momentum ya, Jokowi menemui keluarga korban HAM Aceh. Jadi ini peristiwanya, tapi di sana hadir juga mereka-mereka yang dianggap korban HAM, pelanggaran HAM berat tahun 65-66. Itu hadir. Yang ada dari Moskow, ada dari Cekoslowakia, itu hadir. Jadi ini banyak yang tidak memperhatikan bahwa pelan-pelan
proses ini jalan. Setelah Aceh, HAM berat apa? Nah, kita sudah bisa menduga akan sampai juga ke nomor 1. Begitu sedikit sebagai pengantar diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.